60.000 pasukan Amerika dan sekutunya membombardir Jepang di Morotai. Itu Pulau Morotai seperti Bandung Lautan Api, tapi Pulau Morotai hangus terbakar dengan 3.000 pesawat tempur yang membombardir Jepang di Morotai. Akhirnya Jepang semua masuk di Hill 40 di hutan Morotai, dan saat itu lokal Morotai hidup dalam ketegangan. Morotai bukan hanya tentang bentang pantai dan gugusan pulau yang menawan berpuluh-puluh tahun sebelum Morotai dikenal sebagai destinasi wisata bahari. Si cantik dari utara Indonesia ini punya peran penting saat Jepang tunduk dari sekutu di Perang Dunia yang Kedua. Sirine ini bukan sembarang sirine. Ini merupakan sirine asli milik tentara Jepang yang mereka gunakan saat aktif bergerilya menjajah. Bagi Jepang, sirine ini berfungsi seperti alarm, pengingat munculnya serangan. Selain sirine ini, masih banyak sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua di sini. Mulai dari pelontar suara milik Jepang, selongsong rudal milik kendaraan tempur, tempat minum, serta helm tentara Jepang juga sekutu, hingga machine gun milik Jepang lengkap dengan rentetan pelurunya pun ada di sini. Bahkan, granat tangan milik sekutu juga berhasil diamankan ke sini. Maklum saja, beberapa di antara granat tangan ini masih aktif dan masih bisa meledak. Begitupun dengan peluru-peluru SMB 12,7 tank amfibi ini. Di antara jajaran peluru ini ada yang masih memiliki bubuk mesiu. Sementara yang ini adalah morfin bubuk milik tentara Amerika dan sekutu. Sedangkan ampul berisi cairan ini adalah morfin milik tentara Jepang. Morfin-morfin ini mereka gunakan untuk mengobati luka tembak di medan perang. Semua barang-barang bersejarah ini ada di Museum Perang Dunia Kedua pribadi milik Mukhlis Eso. Kalau kita bercerita tentang kepulauan yang bagus-bagus, di luar dari Morotai banyak pulau yang bagus, banyak pulau yang unik. Tapi keunikan di Pulau Morotai, salah satu pulau yang paling unik itu di Morotai, karena begitu banyak tersimpan sejarah bangsa yang ada di Morotai. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Mukhlis Eso merupakan seorang putra daerah dan menyimpan informasi tentang Pulau Morotai. Rumah sederhananya di desa Jobela, ia sulap menjadi Museum Perang Dunia Kedua. Di dinding-dinding rumah ini terpampang cerita dan momen-momen penting saat Jepang takluk di tangan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Mukhlis Eso berkisah saat pasukan sekutu yang dipimpin Douglas MacArthur tiba di Morotai dan merebut bumi Moro dari tangan Jepang. Saat itu, Amerika merebut Morotai sebagai salah satu batu loncatan untuk mengambil alih kembali Filipina dari Jepang. Pada 1944 setelah tiba di Morotai, sekutu menggunakan Bandara Udara Pitu sebagai pangkalan udara. Pitu berarti 7. Ada 7 landasan di Bandara Morotai ini. 5 landasan digunakan untuk lepas landas, sedang 2 lainnya digunakan untuk mendarat. Tidak sejengkal pun langit Morotai luput dari pengamatan sekutu saat itu. Pesawat sekutu hilir mudik, bergantian berpatroli di langit Morotai. Tentara Jepang yang saat itu masih berada di Morotai kabur ke hutan untuk menyelamatkan diri. Sebagian tentara Jepang yang menyelamatkan diri tidak tahu bahwa perang telah berakhir. Salah satunya prajurit Jepang, Teruo Nakamura. Nakamura bersembunyi di hutan desa Pilowo. Nakamura baru ditemukan warga lokal 30 tahun setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Hingga kini,
Bandara Pitu masih aktif digunakan, baik untuk penerbangan TNI maupun sipil. Namun kini kondisinya sudah berbeda. Beberapa landasan sudah tertutup rumput karena tidak digunakan. Keberhasilan sekutu merebut Morotai dari tangan Jepang pun ditandai dengan membangun patung Douglas MacArthur di Pulau Zum Zum. Patung Jenderal Bintang 5 Amerika itu dibangun setinggi 20 meter. Seolah masih menantang Jepang, patung MacArthur berdiri tegar menghadap ke Samudra Pasifik. Eso bercerita, kegemarannya mengumpulkan barang-barang peninggalan Perang Dunia ini sudah dimulai sejak berusia 10 tahun. Dogtag yang berisi identitas prajurit menjadi penemuan pertamanya. Tak heran jika dari semua temuan, benda ini yang menjadi favoritnya. Saya pakai lot. Lot itu saya suntikan ke dalam tanah dengan besi 10. Saya suntikan ke dalam tanah dan saya cium baunya. Nah, itu saya bisa ketahuan. Tapi tanah yang di bawah dengan di atas kan pasti beda. Tapi kenapa tanah yang di dalam yang sudah berkisar 1 meter 2 meter dia sudah berada di atas, itu berarti sudah di sesuatu yang mereka simpan dan ada yang melengkung. Kenapa di atas tanah yang rata dia bisa melengkung? Selain benda-benda yang ada di rumah, ada juga tank amfibi yang letaknya lumayan jauh dari rumah Mukhlis. Lokasi tank amfibi ini tidak bergeser 1 inci pun dari lokasi awalnya. Amfibi ini merupakan kendaraan milik sekutu yang mereka gunakan saat tiba di Army Dock. Perjalanan mereka dari arah selatan terhenti ketika tentara Jepang menyerang dari arah utara. Semua tentara sekutu di amfibi ini tewas terkena peluru SMB 12,7 yang menembus badan besi amfibi ini. Pak, di Morotai ini sendiri masih banyak ranjau nggak sih, Pak? Kalau di Morotai bagian selatan pesisir pantai itu kosong, tapi kalau di hutan itu masih banyak karena itu rata-rata punya Jepang. Itu ranjau banyak. Masih aktif ranjaunya? Masih aktif. Ada yang pernah kena ledakan? Banyak yang kena ledakan dan waktu kebakaran hutan Morotai banyak yang meledak. Jadi pohon-pohon besar itu tumbang semua. Mukhlis Eso tidak menutup mata bahwa Morotai harum sebagai destinasi wisata bahari. Namun, putra pulau terluar Indonesia ini berharap dunia juga bisa melihat Morotai sebagai destinasi wisata sejarah tersembunyi. Suci Bancin, Maria Oktober, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.